أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. Pada waktu malam Lailatul Qadar apa yang kita lakukan? Ya ibadah apa saja. Kita campur antara salat, berzikir, berdoa. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, law alimt anna laila lailatul qadar, ayyu lailatin lailatul qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu suatu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan Aisyah radhiyallahu anha bisa bahasa Arab atau tidak? Aisyah bisa bahasa Arab tidak? Bisa, orang Arab. Bahkan pandai syair. Tetapi dia tidak mengarang doa sendiri. Dia minta doa dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang waktu berdoa berusaha menghafalkan doa lafal Nabi. Jangan ditambah-tambahin. Rasulullah mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang kita ulang-ulang. Katakanlah wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun, ya Allah sungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Jangan tambah-tambah. Allahumma innaka afuun karimun ghafurun rahimun. Enggak usah tambah-tambah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jangan ditambah-tambahin. Ya, karena lafal itu lafal yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ngarang doa, Aisyah juga bisa ngarang doa sendiri, ya. Artinya kita boleh berdoa dengan lafal kita, boleh. Tapi kita jaga lafal Nabi ini yang lebih sakti istilahnya. Lebih ampuh, lebih berkah. Karena yang ngajarkan langsung siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa di malam Lailatul Qadar doa yang sangat dikabulkan. Ini dalil bahwasanya doa di malam Lailatul Qadar adalah doa yang sangat dikabulkan. Kita boleh doa yang lain. Ibu-ibu boleh berdoa, ya Allah ampunilah aku, ya Allah semoga suamiku tidak poligami. Boleh. Tapi jangan ya. Kuat-kuatan doa ya. Jadi mau saya ya. Doa apa saja boleh, tapi doa yang paling utama adalah mohon apa? Ampunan. Kenapa? Karena kalau kita diampuni oleh Allah, otomatis masuk surga. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Karena ada dosa. Kenapa kita terhalangi masuk surga? Karena ada dosa. Kalau dosa kita diampuni, kita otomatis masuk surga. Jadi perhatian di sini, ingat bahwasanya doa yang terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ini dalil bahwasanya Lailatul Qadar diisi dengan salat malam, dengan berzikir, di antaranya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang paling sering kita baca tatkala di malam Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang beribadah 10 malam terakhir, sudah dipastikan dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih yang dimaksud dengan mendapatkan Lailatul Qadar? Apa maksudnya? Maksudnya itu seorang bisa banyak beribadah di malam tersebut. Karena setiap orang akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu melewati semua orang. Lailatul Qadar ada di Amerika atau tidak? Ada di Amerika, di Australia, di Inggris ada semuanya. Ya, orang kafir juga dilewati malam tersebut. Sama malam Ramadan. Ramadan ada enggak di Amerika? Ada. Orang kafir dapat Ramadan atau tidak? Dapat, tapi dia tidak mendapati Ramadan, artinya dia tidak beribadah di bulan tersebut. Jadi Lailatul Qadar itu akan melewati siapa saja. Malaikat turun, tidak cuma turun di Selipi saja, yang lain enggak. Turun di mana-mana ya. Tetapi orang yang dikatakan dapat Lailatul Qadar yaitu dia banyak beribadah di malam tersebut. Jadi bukan cari di mana. Kamu dapat enggak? Saya enggak dapat. Itu malam semua orang kena. Semua orang kena malam tersebut. Cuma maksudnya mendapatkan itu dia benar-benar beribadah di malam tersebut. Paham ya? Itu maksudnya. Itu maksudnya. Baik, terakhir kita akan bahas tentang masalah iktikaf. Di antara cara terbaik untuk bisa meraih Lailatul Qadar adalah dengan iktikaf. Karena kondisi seorang di puncak ibadah itu dengan iktikaf, di mana 10 hari dia konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iktikaf adalah ibadah yang mulia. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud." Hendaknya engkau Ibrahim dan Ismail bersihkan Masjidil Haram untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi bersihkan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari kotoran dan dari kesyirikan, dari kenajisan agar bisa digunakan oleh orang yang tawaf, orang yang iktikaf, war-ruk'a'is sujud, orang yang salat. Berarti iktikaf itu ibadah yang mulia. Ya. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sementara kalian
sedang i'tikaf. Ya. Oleh karenanya i'tikaf dikerjakan oleh Nabi tiap tahun. Rasulullah SAW i'tikaf. Bahkan Rasulullah SAW pernah terhalangi tidak bisa i'tikaf di bulan Ramadan, maka beliau mengqadha di bulan Syawal. Bahkan telah kita jelas Rasulullah pernah salat i'tikaf sebulan penuh. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW di akhir hayatnya i'tikaf 20 hari. 20 hari terakhir. Ya, jadi i'tikaf itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa makna i'tikaf? I'tikaf dalam bahasa Arab artinya melazimi. Uquf itu artinya melazimi. Seperti dalam Al-Quran, Allah berkata tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya yang mengingkari kaumnya nongkrong di berhala-berhala disembah. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ya, apa ini patung-patung yang kalian nongkrong di situ? Kalian apa? Melazimi patung-patung tersebut. Iktikaf di patung-patung. Di orang penyembah berhala juga iktikaf di patung untuk menyembah patung-patung tersebut. Ya, sama seperti perkataan Nabi Musa kepada Samiri, ya, "Wanzur ila ilahikal ladzi dhalta alaihi aqifa." Ya, lihatlah kepada Tuhanmu yang kau senantiasa iktikaf di Tuhanmu tersebut, sapi, patung sapi. Ya, jadi iktikaf artinya melazimi, jadi beribadah dalam rangka melazimi masjid dalam rangka beribadah. Jadi iktikaf maksudnya melazimi masjid, luzumul masjid. Luzumul masjid itu namanya iktikaf, melazimi masjid, nongkrong di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada iktikaf, ya. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت